Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intriani dengan NIM 22222300085. Saya dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertema percabangan linguistik mikro. Nah, tugas ini guna untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah pengantar linguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Odin Rosidin, SPD MPI. Baik, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, saya akan bahas percabangan linguistik. Nah, dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Menurut Matthews, pada tahun 1997, mengutip Rosidin pada tahun 2022, halaman 89, dalam The New Oxford Dictionary of English pada tahun 2003. Nah, linguistik didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang bahasa dan strukturnya, termasuk tata bahasa, sintaksis, dan fonetik. Ilmu yang termasuk cabang khusus linguistik antara lain linguistik, dialektologi, psikolinguistik, linguistik komputasional, linguistik komparatif, dan linguistik struktural. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cabang linguistik. Menurut Rosidin, pada tahun 2022, halaman 89, berdasarkan ruang lingkup atau cakupan kajiannya, kajian studi linguistik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, linguistik mikro dan linguistik makro. Namun, saya akan menjelaskan linguistik mikro, yakni kajian disiplin bahasa yang hanya mengkaji bahasa dari aspek internal atau formal, tanpa mengkaitkan bahasa dengan faktor lain di luar bahasa. Disiplin ini meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cabang linguistik mikro. Yang pertama yaitu fonetik. Menurut O'Connor pada tahun 1982 halaman 10-11, mengutip Rosidin pada tahun 2022 halaman 91, fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Baik, selanjutnya menurut Muslis pada tahun 2008 halaman 8-10 mengutip Rosidin pada tahun 2022 halaman 92, fonetik dapat dibagi menjadi 3 bidang kajian, yaitu yang pertama, fonetik fisiologis. Menurut Lieberman pada tahun 1977 halaman 3 mengutip Rosidin pada tahun 2022 halaman 92, fonetik fisiologis adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui, manusia yang normal tentu mampu menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan menggerakkan atau memanfaatkan organ-organ tuturnya, misalnya lidah, bibir, dan gigi bawah, atau yang digerakkan oleh rahang bawah. Nah, yang kedua, fonetik akustis. Menurut Malberg pada tahun 1963 halaman 1 mengutip Rosidin pada tahun 2022 halaman 92. Kajian fonetik akustis bertumpu pada struktur fisik bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana alat pendengaran manusia memberikan reaksi kepada bunyi-bunyi yang diterima. Nah, ada 3 ciri utama bunyi-bunyi bahasa yang mendapatkan penekanan dalam kapan fonetik akustis, yaitu yang pertama frekuensi, lalu yang kedua tempo, dan yang ketiga kenyaringan. Nah, yang ketiga fonetik auditoris. Menurut Singh dan Singh pada tahun 1976 halaman 5 mengutip Rosidin pada tahun 2022 halaman 93, kajian terhadap respon sistem pendengaran terhadap rangsangan gelombang bunyi yang diterima. Nah, cabang linguistik mikro selanjutnya yaitu fonologi. Menurut Rosidin pada tahun 2022 halaman 97, fonologi merupakan studi bunyi bahasa
yang berkaitan dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan studi tentang fungsi linguistik bahasa. Nah, fonologi berkenaan dengan fungsi bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan bahasa yang memiliki fungsi pembeda atau distinktif. Sementara itu, menurut Rubetskoy pada tahun 1962 halaman 12 dalam Rahyono, pada tahun 2013 halaman 29, mengutip Prosidin pada tahun 2012 halaman 97, menjelaskan bahwa fonologi berkenaan dengan organisasi, ujaran dalam bahasa tertentu, atau berkenaan dengan sistem pola-pola bunyi yang terdapat dalam bahasa. Nah, untuk membuktikan bahwa dua bunyi tertentu, terutama yang berkemiripan fonetis, merupakan dua fonem yang berbeda. Nah, keduanya bersifat fungsional dan dapat dipakai dengan cara memperbandingkan contoh-contoh ujaran dengan perbedaan minimal dalam bunyi, atau yang disebut pasangan minimal, yaitu dua ujaran yang berbeda maknanya dan berbeda minimalnya dalam bunyi seperti itu. Nah, dengan memperbandingkan kata tali dan tari, contohnya misalnya, dalam diperlihatkan bahwa kedua contoh itu hanya dibedakan oleh huruf L dan R. Nah, dengan demikian, perbedaan L dan R adalah perbedaan fonemis yang penting dalam bahasa Indonesia karena bersifat distinktif atau membedakan makna. Selanjutnya ada alat bicara. Menurut Rahyono pada tahun 2005 halaman 33 mengutip Prosidin pada tahun 2022 halaman 99. Nah, alat bicara merupakan perangkat anggota tubuh manusia yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang ada dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu bagian rongga mulut, bagian tenggorokan, dan bagian rongga badan. Artikulator atau alat ucap. Artikulator dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, faring, lidah, gigi atas, bibir bawah. Nah, lalu yang kedua, artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, yang terdapat pada laring pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, bibir. Nah, yang kedua ada artikulasi, yaitu proses pengubahan arus udara dengan jalan menggerakkan alat ucap atau aktif untuk mengambil posisi tertentu terhadap alat ucap pasif di dalam pembentukan bunyi. Baik, selanjutnya ada klarifikasi bunyi. Mengutip buku Rosidin pada tahun 2022 halaman 104, dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, bunyi konsonan adalah satuan bunyi yang dihasilkan jika aliran udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan. Bunyi konsonan dapat dikelompokkan berdasarkan proses artikulasinya. Lalu yang kedua ada vokal. Nah, vokal adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Bunyi vokal dikelompokkan berdasarkan alat ucap atau lidah dan bibir. Nah, cabang linguistik mikro selanjutnya yaitu morfologi. Menurut buku Rosidin pada tahun 2022 halaman 114 secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Nah, di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk bentuk kata dan perubahan serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna dan kelas kata. Satuan terkecil pada subsistem morfologi adalah morfem. Nah, sedangkan satuan terbesar pada subsistem morfologi adalah kata. Lalu selanjutnya, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang sudah tidak disegmentasi lagi
dipisah, diurai, dianalisis itu tidak bisa. Selanjutnya, morfem dapat dikelompokkan dengan menggunakan berbagai kriteria, diantaranya yaitu berdasarkan kebebasan dan potensi maknanya. Morfem dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfem bebas, yakni morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, misalnya mobil, buku, dan uang. Lalu yang kedua, morfem terikat, lalu ada tanda hubung, yaitu morfem yang tidak memiliki makna leksikal, melainkan dapat bermakna bila bergabung dengan morfem lain melalui proses gramatikal, misalnya kata hubung peng, ter, dan an. Lalu yang ketiga, morfem unik. Nah, yakni morfem yang hanya bergabung dengan morfem tertentu saja. Misalnya pada kata gerik, pada kata ulang, gerak, gerik. Selanjutnya, proses morfologis. Menurut Freddy Laksana pada tahun 1993, halaman 80 mengutip buku Rosidin pada tahun 2022, halaman 116. Proses morfologis sebagai proses yang mengubah leksim menjadi kata. Dalam hal ini, leksim merupakan input, sedangkan kata merupakan output. Nah, dengan perkataan lain, proses morfologis dapat diartikan sebagai penggabungan morfem satu dengan morfem lainnya untuk mendapatkan bentukan baru yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada proses-proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi atau pengimbuhan, yaitu proses morfologis dengan cara membubuhkan afiks di depan, di tengah, di belakang, atau di depan dan di belakang suatu leksim atau morfem dasar. Yang kedua ada reduplikasi atau perulangan, yaitu proses morfologis dengan cara mengulang morfem dasar baik seluruh maupun sebagian, misalnya jalan-jalan, dijaring, bersama-sama, dan gerak-gerik. Nah, yang ketiga ada penambahan inter, yaitu merupakan modifikasi yang terjadi dalam morfem dasar yang berkerangka tetap. Nah, yang keempat ada komposisi atau pemajemukan, merupakan proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan leksim dan neksim. Komposisi membentuk satu kata dari 2 atau lebih dari 2 morfem, misalnya matahari, kereta api, dan sapu tangan. Nah, lalu yang kelima ada suplisi, merupakan proses morfologis yang menyebabkan terbentuknya kata yang satuan fonologisnya sama sekali baru. Nah, yang keenam ada modifikasi kosong, merupakan proses morfologis yang tidak menimbulkan perubahan pada terbentuknya, tetapi terjadi perubahan konsep. Nah, yang terakhir ada abreviasi, proses morfologis dengan cara menanggalkan satu atau beberapa bagian leksim atau morfem, atau kombinasi leksim sehingga menjadi bentuk baru. Nah, yang berstatus kata. Lalu selanjutnya proses morfofonemik. Menurut Ramlan, pada tahun 1983 halaman 73 mengutip buku Rosidin pada tahun 2022 halaman 116, merupakan proses perubahan fonem yang terjadi karena bertemunya satu morfem dan morfem lainnya dalam suatu proses morfologis. Nah, proses morfofonemik disebut juga proses morfofonologi. Morfofonemik juga mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Linguistik mikro adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur internal bahasa, seperti fonologi dan morfologi. Cabang ini mempelajari bahasa dalam arti sempit, yaitu bahasa dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Linguistik mikro dianggap penting karena memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat dan struktur bahasa. Nah, dengan demikian, mikrolinguistik memberikan kontribusi dalam memahami hakikat bahasa dan peranannya dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menyimak materi tentang percabangan linguistik mikro. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.